Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa khilafan yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan sebuah berita yakni sikap staf wakil presiden yakni Gibran Rakabuming di sebuah masjid menjadi sorotan publik usai videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, staf Gibran tampak menyuruh jemaah lain yang sudah duduk di saf tersebut untuk berpindah tempat. Hal itu dilakukan untuk memberi ruang bagi Wapres Gibran dan rombongannya. Nah, apakah tindakan yang seperti ini mencerminkan adab seorang pejabat di tempat ibadah? Nah, untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengasuh dari Majelis Taklim Darul Hikmah, Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang. Nah, Alhamdulillah Ustadz, Wapres kita ini Alhamdulillah suka ke masjid gitu ya. Cuma yang menjadi sorotan adalah ketika menggusur orang lain, ketika hendak sholat di sebuah masjid. Apakah tindakan ini mencerminkan adab seorang pejabat di tempat ibadah? Ya, gimana Ustaz? Oke. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Pertama ya perlu kita apresiasi kalau para pejabat ini ke masjid ya, mudah-mudahan rutin ya, rutin sholatnya. Yang kedua, kalau terkait adab, ya memang ada aturan-aturan terkait tempat di dalam masjid itu. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar misalnya, beliau mengatakan, la yuqimanna ahadukum rajulan mim majlisih. Janganlah seseorang di antara kalian itu berdiri, menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, sumaya jeli sufi. Kemudian dia duduk di tempatnya orang yang dia suruh berdiri. Ini ada pertama yang patut kita perhatikan. Ya, siapa yang datang duluan di masjid, ya dia berhak duduk di mana. Ya, ini yang pertama. Terus kalau tidak muat bagaimana? Walakin tawassa'u wa tafassahu. Ini sabda Rasulullah. Tetapi hendaklah kalian itu memberi keluasan dan kelapangan. Jadi yang pertama tadi tidak boleh nyuruh orang berdiri lalu tempatnya kita duduki. Nah terus yang kedua itu kalau orang misalnya berdiri dari tempatnya, kemudian kita datang, ini ada tempat kosong nih, kemudian ternyata orangnya kembali, maka dia lebih berhak untuk di tempat itu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, idza qama ahadukum min majlisih, ya, min majlisin summa raja'a ilaih bahwa ahaqqu bihi. Kalau ada salah seorang dari kalian itu berdiri dari tempat duduknya kemudian dia kembali, maka dia lebih berhak untuk duduk di situ. Ini riwayat Imam Muslim. Sehingga dalam hal ini ya memang tidak boleh menggusur-gusur orang. Ini bukan hanya lahan di Rempang yang kena gusur, tapi bahkan ya tempat duduk di masjid ya kena gusur. Insya Allah begitu Mas Nana. Ya, Ustaz. Lantas bagaimana sikap masyarakat terkait hal ini? Kan memang kan begini ya, dia adalah seorang yang mungkin dihormati, apa mungkin nanti begini ya, apa masjidnya diperluas, kemudian ya kalau masyarakat itu kalau mau menempati di depan dikasih sajadah dulu atau seperti apa Ustaz? Dan apakah memang eh seperti pejabat ini dia berhak mendapatkan perlakuan istimewa gitu ya, di masjid? Memang ada ya perlakuan istimewa untuk kepala negara, kepala daerah itu dalam fikih memang ada. Hmm. Yakni kalau dia itu
memang alim ya, ngerti agama, dia bahkan lebih berhak menjadi imam dalam sistem Islam begitu. Makanya kepala negara, gubernur itu lebih berhak jadi imam. Itu kalau dia punya kemampuan. Tapi kalau tidak mampu bacaannya tidak karu-karuan ya sadar dirilah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Mas'ud itu kan beliau berkata ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamsahu manakibana fis sholah. Ya, Rasulullah itu ketika mau sholat itu beliau menepuk atau mengusap pundak-pundak kami di dalam sholat, yakni mau sholat. Diluruskan. Nah ini yang jarang ya imam nepuk-nepuk pundak jamaah meluruskan itu. Kemudian beliau bersabda, istabu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kemudian beliau katakanlah, luruskanlah, ya, jangan berselisih, ya, ini tidak lurus, soft itu. Maka hati-hati kalian itu nanti juga akan berselisih. Nah ini diantara salah satu hikmah ya, dari soft yang lurus itu adalah lurusnya hati-hati kita tidak banyak perselisihan insya Allah begitu. Kemudian beliau katakan liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, ya, hendaklah yang berada di dekatku ini orang-orang yang berilmu dan berakal. Tsummal yalunahum tsummal apa yalunahum. Kemudian orang yang setelah mereka, kemudian setelah mereka. Jadi kalau di hadis-hadis di bagian awal yang saya sebutkan tadi ini secara umum itu siapapun duluan dia dapat tempat terserah dia, ya. Tapi yang kedua ini ada adabnya, yakni kita sadar-sadar dirilah. Kita ngambil posisi di belakang imam ini kita sanggup nggak ketika imam batal atau ada kesalahan kita menegur atau kita sanggup menjadi badal enggak. Jadi yang dekat-dekat imam ini mestinya orang-orang alim. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim sehingga kalau bawa anak-anak ya jangan diposisikan anak kecil di belakang imam. Ya seperti itu. Ini adabnya begitu. Jadi ini kata Imam An-Nawawi, ya orang yang didahulukan di depan ini memang orang-orang yang punya keutamaan dalam sisi ilmu dan ketakwaan. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Jadi ada memang sahabat yang menggusur orang di masjid ada. Ya. Seperti dalam riwayat Imam An-Nasai. Jadi ada sahabat kecil namanya Abbad bin Qais. Beliau berada di saf pertama ya, di Masjid Madinah. Pas lagi sholat ya, ada orang narik dia ke belakang. Kemudian orang tadi menempati tempatnya Abbad bin Qais. Kemudian kata Abbad bin Qais tadi apa eh, ya sholat sudah ndak bisa paham lagi. Artinya hati ini sudah ndak senang gitu ya. Setelah selesai ya, ternyata yang tadi maju ke depan itu adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau narik Abbad bin Qais ini ndak tahu waktu itu umurnya berapa ya bisa jadi tua pun kalau memang ndak ngerti ya memang bisa ditarik ke belakang. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang alim. Kemudian beliau katakan, wahai pemuda, ya, jangan menyusahkanmu. Yang kulakukan tadi nggak usah engkau susah. Karena inilah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada kami agar berada di belakang imam. Ini Ubay bin Ka'ab ini salah satu dari ahli fikihnya dari kalangan sahabat. Jadi kalau memang Gibran misalnya atau siapa itu pejabat itu memang posisinya seperti Ubay bin Ka'ab ya kemudian dia Amin. mau narik itu ya asal yang ditarik ini memang tidak punya keutamaan ya tidak mengapa. Insya Allah begitulah. Ya, eh
dalam ini ya dalam konsep Islam, Ustaz, bagaimana seorang pejabat itu ngaji, ya, ngaji menimba ilmu pada ulama, ya. Teknisnya seperti apa? Kalau dalam ya masa-masa khilafah dan ya dalam sistem Islam seperti apa, Ustaz? Oke, kita bisa lihat para khalifah dulu itu kan ada yang eh, sebelum jadi khalifah itu sudah ngaji mestinya. Mm-mm. Ya, kata Sayyidina Umar, ya belajarlah sebelum memimpin, Mm. sehingga ketika memimpin ini sudah ngerti lah dia hukum-hukum Islam terkait apa yang wajib untuk dia laksanakan. Jadi mestinya begitu, bukan sudah terpilih baru belajar. Nggak. Tapi insya Allah tidak ada kata terlambat memang. Tapi bisa kita bayangkan kalau kemudian sudah terpilih tugas-tugas kenegaraan banyak ya, kemudian dia belajar ngaji, ya waktunya itu kapan? Kesibukannya itu loh. Maka kata Sayyidina Umar itu apa? Tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah sebelum kalian itu mimpin. Mm. Nah, setelah memimpin mereka para penguasa dalam Islam mereka juga tetap belajar. Ada yang mendatangi Sa'id bin Al-Musayyib, mendatangi majelis bukan untuk kampanye tapi untuk belajar. Ada yang ulamanya diundang, di antara ulama yang diundang ada yang mau, ada yang enggak. Nah, itu tetap menjadi kewajiban untuk ya, belajar itu. Insya Allah begitu. Luar biasa. Jadi pemimpin memang harus senantiasa belajar gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Ini menjadi ilmu yang manfaat sekali buat kita ya, terutama terkait dengan pemimpinan, kemudian ya adab dalam sholat berjamaah, luar biasa sekali. Nah, Ya semoga Ustaz tahu jangankan jadi kesimpulan. pemimpin ya, orang jadi pedagang aja pada masa Umar enggak boleh sebelum belajar. Wah, luar Jadi biasa ini. bahkan dites itu ya, mestinya pemimpin dites lagi sebagaimana Rasul memilih beliau pejabat-pejabat di bawahnya. Dengan apa Wah, engkau akan menghukumi? Itu kan ditanyakan kepada Sayyidina Mu'adz bin oh, Jabal, Abu Musa al-Ash'ari. Nah, ketika sudah benar ya, ya baru kemudian bisa mungkin lolos untuk pencalonan. Itu kalau sudah terseleksi. Insya Allah kalau dalam sistem Islam begitu. Nggih. Masya Allah. Jadi, wah, kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya kemudian di Indonesia modelnya kayak gitu ya. Mungkin ya baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Luar biasa. Amin, amin, amin. Jazakumullah khair Ustaz atas pemaparannya. Ini semakin dalam, Jazakallah semakin khairan. dalam, semakin luar biasa ini. Semoga Ustaz sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustaz Taufik pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.